Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat baik, ya? Bu. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Suci dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga hari ini pembelajaran pada hari ini dilancarkan oleh Allah, dipermudah semuanya, ilmu yang kita dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, coba Ibu cek dulu siapa ya yang belum hadir pada pagi hari ini. Nita, sudah hadir belum Nita? Hadir, Bu Guru. Ratna, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Hanif. Hadir, Bu. Iya, semua sudah hadir ya. Nah, Iya, anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, materi pembelajaran, kita seperti biasa kita bernyanyi dulu. Kenapa kita harus bernyanyi, menyanyikan lagu nasional? Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Nah, lagu kali ini lagunya Maju Tak Gentar, biar lebih semangat. Yuk kita menyanyi bersama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, aku bagaimana? Sudah lebih semangat untuk pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Iya, alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang iklan Tentang media Iklan, Bu. elektronik. Iya, nah jika kemarin sudah belajar tentang elektronik, sekarang kita akan belajar tentang iklan media cetak dan mengenai tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anakku, coba sekarang apa tujuannya kita belajar tentang iklan media cetak dan zat tunggal dan zat campuran? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menafsirkan isi, pengertian, dan arti kata asing dalam iklan media cetak. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat membuat tabel perbedaan tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, sekarang coba kalian siapkan dulu perlengkapan yang harus disiapkan. Bahan ajarnya sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Bu. Iya, bahan ajar, buku paket, buku tulis, peralatan tulis, dan nanti kita akan praktik. Kalian siapkan air, batu, dan
deterjen. Nah, coba kalian amati dulu ya video yang ibu tayangkan. Kini hadir whey protein, minuman protein yang baik untuk pembentukan otot, cocok juga untuk anak-anak di masa pertumbuhan karena mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh, ada sodium, zat besi, dan tentunya protein. Daripada diet, mending minum whey protein karena whey protein membuatmu kenyang lebih lama, tidak mengurangi kadar air dalam tubuh, malah menambah stamina. Dan canggihnya, whey protein akan membuatmu bergerak. Dengan whey protein tersedia di toko dan swalayan terdekat. Nah anak-anak, setelah kalian amati video tadi yang kalian amati itu tentang apa ya kira-kira? Tentang susu, Bu. Iya, tentang iklan susu. Nah, iklan susu itu yang kalian amati tadi, jenis iklan apa ya kira-kira yang kemarin kita sudah pelajari? Iklan media elektronik. Iya, iya, elektronik. Benar sekali, berarti kalian masih ingat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklan itu? Coba Mbak Nita, iklan itu apa ya kemarin? Iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, Bu Guru. Iya, jadi iklan. Ke kamar mandi. Iya, ya Suci. Jadi iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, yang tadi itu termasuk jenis iklan elektronik. Nah, selain elektronik, jenis iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan apa Pak Hanif? Iklan televisi. Iya, Radio. itu jenis media iklan elektronik. Itu bisa ditayangkan melalui elektronik. Contohnya melalui televisi, melalui radio, melalui internet. Nah, dan jenis iklan yang kedua yaitu iklan media cetak. Nah, di sini iklan media cetak itu dapat melalui koran, bisa majalah, bisa brosur, ada pamflet atau selembaran yang sering kalian jumpai. Kalau kalian di mall itu kan ada yang menawarkan suatu produk. Nah, itu kan pasti membagikan selembaran itu. Nah, itu namanya kayak pamflet itu ya. Itu merupakan iklan media cetak. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang iklan media cetak. Nah, coba kalian amati gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira gambar ini termasuk jenis iklan apa? Coba Ratna. Iklan Media cetak atau iklan elektronik? iklan media cetak, Bu. Iya, iklan media cetak. Yang gambar yang sebelah sini, coba kalian perhatikan. Ada Totota termurah. Nah, Totota termurah itu menawarkan barang apa kira-kira? Coba Trisna.
Mobil Bu itu kayaknya Bu. Iya, Toyota termurah itu menawarkan mobil New Avanza ready stock, nah free hadiah tanpa undian. Nah, gambar yang kedua yang warna orange itu iklan apa ya Hanif ya? Iklan sama Bu, ya. Iya, mengiklankan tentang apa maksud Ibu? Tentang gula. Iya, mengiklankan tentang keunggulan gula. Produknya namanya apa? Gula manis kita. Iya, gula manis kita. Nah, anak-anak, di antara kedua ini masih banyak lagi jenis iklan media cetak yang lainnya. Coba dalam membuat iklan media cetak itu terdapat beberapa unsur. Ada 7 unsur dalam membuat media cetak. Coba Nita, unsur-unsur media cetak itu apa saja? 1. Nama produk. 2. Kalimat iklan. 3. Harga produk. 4. Nomor telepon. 5. Alamat pengiklan. 6. Keunggulan produk. 7. Gambar yang menarik. Iya, unsur-unsur media cetak itu ada 7. Coba kalian amati contohnya. Jadi, misal di sini ada iklan media cetak. Toko Mas Subur. Nah, Toko Mas Subur ini merupakan nama produk. Nama produknya itu Toko Mas Subur. Nah, di sini ada gambar produk. Gambar produknya yaitu tentang berlian atau emas, karena iklan ini menawarkan sebuah emas, toko emas. Nah, yang ketiga yaitu kalimat iklan. Kalimat iklan di sini ada kalimat yang singkat tetapi menarik. Nah, di sini terus ada alamat pengiklannya. Jadi di iklan media cetak itu harus ada alamat pengiklan dan juga ada nomor telepon pengiklan. Nah, dari iklan ini sudah terdapat 5 unsur. Berarti iklan ini sudah disebut iklan yang lengkap apa belum ya, Nita? Belum Bu, kayaknya iya. belum itu. Belum lengkap karena apa yang kurang, Trisna? Salah satu unsurnya belum ada Bu kayaknya Bu. Iya. Harganya belum ada Bu. Iya. Harganya Bu. Iya, iklan ini belum dikatakan iklan yang lengkap karena belum tercantum harga produk dan keunggulan dari toko emas ini. Nah, kemudian untuk menulis iklan media cetak itu bahasanya juga harus diperhatikan. Ciri-ciri bahasa iklan media cetak yang pertama yaitu, coba Hanif dibacakan. Ciri-ciri bahasa iklan media cetak. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iya, jadi bahasa iklan itu harus singkat, harus padat, tetapi jelas. Karena apabila kita menuliskan dengan yang panjang lebar, masyarakat pun akan enggan untuk membeli. Orang membaca saja sudah malas, apalagi untuk membeli. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya tarik, daya sugesti. Aku ingin membeli produk ini karena kemasan dan
bahasanya menarik. Nah, anak-anak, sekarang coba ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Nita, Ratna, Trisna, dan Sucahyo. Kelompok 2, Suci, Isnaini, Hanif, dan Lia. Nah, anak-anakku, sekarang coba kalian kerjakan LKPD kalian yang sudah ibu share itu ya, linknya di live worksheet. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Ya sudah, coba kelompok 1 nomor 1. Kelompok 1 nomor 1 bertutur tentang apakah iklan tersebut? Tentang tentang makanan Bu itu Bu. Ayam itu bukan ikan. Makasih Bu, makanan kesukaan saya makanan. Iya, Nggak boleh makan junk food. iklan itu bertutur Tapi enak. tentang sebuah produk Hamburger. Nah, Produknya KFC. iya, produk apa? KFC. Pasti KFC, Nita Bu. sering ya. Pasti Nita sering Ya, makan. gambarnya kakak Itu Bu. Bu ada minumnya. Iya, ada minumnya juga. Nah, berarti bertutur tentang apa iklan itu? Tentang menawarkan sebuah produk Sebuah makanan. Iya, sekarang yang nomor 2. Coba kelompok 2. Kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan? Kepada siapa ya iklan itu? Konsumen ditunjukkan? Bu. Konsumen. Nah, konsumen Beli. itu siapa? Konsumen itu siapa ya? Saya Bu, saya yang beli. Iya, kepada Beli masyarakat. Bu. Iya, kepada masyarakat umum. Jadi siapa saja boleh iklan tersebut Membeli. ditujukan kepada masyarakat untuk pembeli. Anak boleh membeli atau tidak Bu? Boleh. Ini kalau punya uang. Boleh, ya. Itu harganya sudah ada loh di situ. Kan ada promo tuh, Mahal. ya kan? Hanif mahal banget Bu, sangunya Hanif itu Bu yang banyak. Iya. Iya. Nabung dulu ya, baru kita beli. Ye. Nah, sekarang iklan di sekitar kita itu tak lepas dari wujud materi yang ada di sekitar kita. Nah, seperti halnya kopi. Kopi itu pasti juga diiklankan agar ada yang membeli. Ada emas, ada batu, ada balon, ada itu apa ya, spray, semprot itu ya. Nah, wujud materi di sekitar kita itu ada yang berwujud cair, ada yang berwujud padat, ada pula yang berwujud gas, contohnya yaitu balon. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lagi, ibu punya video lagi. Kalian simak, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan materi. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Penggolongan materi. Materi dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua jenis. Yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita pelajari adalah zat tunggal. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu zat atau satu materi sejenis. Contohnya adalah air, gula, emas 24 karat, dan garam.
Jenis zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Selanjutnya kita akan belajar tentang campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen yang dapat tercampur secara sempurna. Dan yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Nah, jenis campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan. Seperti halnya terlihat pada gambar, yaitu larutan air sirup. Antara bagian air dan bagian sirup tidak dapat dibedakan. Berikut ini contoh campuran homogen di sekitar kita. Yang pertama, sirup. Sirup merupakan campuran dari gula, pewarna, dan air. Yang kedua, air teh manis dan sudah disaring. Merupakan campuran dari air, gula, dan warna teh. Yang ketiga, larutan garam, yang merupakan campuran dari garam dan air. Kemudian jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah air kopi tumbuk. Bagian antara bubuk kopi dan air kopi masih dapat dibedakan. Contoh campuran heterogen di sekitar kita, misalnya campuran air dan minyak. Air kopi tumbuk, campuran air dan pasir, es sirup. Es batu masih dapat dibedakan dengan larutan sirupnya. Nah, anak-anak, dari video yang kalian simak tadi, materi itu dibedakan menjadi berapa ya? Siapa yang masih ingat? Coba. Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Trisna atau Ratna? Materi dibedakan menjadi dua, Bu. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Iya, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran itu ada campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen itu apa yang dimaksud campuran homogen tadi? Siapa yang masih ingat? Bisa tercampur semuanya, Bu. Iya, campuran homogen itu zatnya itu bisa tercampur sempurna, jadi tidak bisa dibedakan. Kalau yang heterogen itu berarti zatnya tidak dapat tercampur dengan sempurna. Nah, anak-anak, coba kita praktekkan. Kalian sudah siapkan air, batu dan deterjennya? Sudah. Nah, sekarang ibu punya air, ya kan? Dan batu. Kalian perhatikan ya. Nah, sekarang ibu masukkan batu ke dalam air. Kemudian ibu aduk. Nah, ibu aduk. Apakah air dan batu ini dapat tercampur dengan sempurna, Nita? Tidak, Bu. Tidak, berarti jika tidak bisa tercampur dengan sempurna, ini dinamakan apa? Heterogen. Iya, campuran heterogen. Kemudian yang kedua, coba kalian siapkan lagi air. Kemudian ibu ada deterjen bubuk, nih ya, seperti yang kalian lihat di iklan. Ibu campurkan. Sekarang sudah tercampur. Nah, ibu aduk. Setelah diaduk,
apakah kalian masih melihat antara air dan deterjennya? Apakah sudah tercampur dengan sempurna antara air dan deterjennya? Tercampur, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa tercampur. Berarti air dan deterjen itu termasuk jenis campuran apa, anak-anak? Homogen, Bu. Homogen. Ya, campuran homogen. Berarti kalian sudah paham ya tentang heterogen dan homogen. Nah, sekarang Bu. coba kalian kerjakan LKPD yang kedua. Jika kalian sudah paham, pasti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Coba kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Ya. Ada yang nilainya di bawah KKM? Saya 10, Bu. Enggak, Bu, tidak ada. Tidak ada. Saya 100. Wah, 100. Iya, bagus-bagus semua berarti ya. Coba ISNA ini nomor 1 itu jenis zat tunggal. Nah, pengertiannya apa ya ISNA ini zat tunggal itu? Zat tunggal tadi terdiri dari apa ya, Bu Guru? Aku lupa. Coba Hanif. Zat tunggal itu apa ya, Hanif? Zat tunggal adalah zat yang tidak tercampur dari benda yang lain. Iya, contohnya apa, Hanif? Air putih, Bu. Air putih. Nah, itu merupakan satu zat. Yang kedua, Trisna. Ya, Zat, Bu. zat campuran itu apa, Zat Trisna? campuran. Zat campuran itu zatnya terdiri dari 2 unsur, Bu. Iya, 2 materi. Contohnya tadi Contohnya, kayak sirup tadi loh, Bu. iya, contohnya Campuran deterjen. iya, seperti yang kita praktikkan tadi ya, yang zat campuran itu ada homogen dan heterogen. Jadi yang dapat tercampur secara sempurna dan tidak dapat tercampur. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengetahui kepahaman pada materi hari ini, coba kalian kerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan kepada kalian. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, Bu Guru. Ya. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu, saya, Bu. Sudah? Berapa nilai Sudah kalian? selesai, Bu Guru. Berapa Saya nilai? 80, Bu Guru. 80. 90, Bu. 90. Ada yang di bawah 70 anak-anakku? 75. Tidak ada, Bu Guru. Tidak. Tidak ada. Nah, mungkin kalau ada yang di bawah KKM, nanti kalian remedi mengerjakan buku evaluasi di halaman 57 ya. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah ada di akhir pembelajaran. Ibu mau bertanya, kalian tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Tentang iklan. Media cetak, zat campuran, dan zat tunggal, Bu Guru. Iklan tadi apa ya anak-anakku? Iklan tadi apa? Cara mempromosikan, Bu. Iya, cara mempromosikan, dan kita belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal tadi terdiri dari Satu unsur. unsur dan senyawa. Senyawa. Nah, yang kedua yaitu tentang Zat campuran. Zat campuran. Campuran tadi ada campuran homogen dan Homogen dan heterogen. 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 Homogen tadi apa anak-anakku? Bisa tercampur dengan sempurna. Iya, yang kedua heterogen berarti zat Tidak tercampur dan bisa dipisahkan. ya, masih bisa dibedakan. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar
bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran hari ini dengan Ibu? Apakah sedih, senang, atau membosankan? Senang Bu Guru. Senang. Yang cowok nggak ada butuh. Bagian apa yang kalian senangi? Pembelajaran bagian apa yang kalian senangi? Saat praktek tadi Bu Guru. Iya, nanti kalian di rumah bisa praktek sendiri ya dengan zat yang lainnya. Coba kalian campur-campur, oh ini heterogen atau homogen ya. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, anak-anak, untuk PR kalian hari ini, kalian buat iklan media cetak pada buku gambar. Boleh kalian melihat di internet, di televisi, yang kalian kreasikan sesuai kreasi kalian masing-masing, nanti diwarnai, kemudian dikumpulkan kepada ibu guru. Baik anak-anakku, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi lagi ya. Bernyanyi Suwe Ora Jamu. Ada yang bisa, ada yang belum bisa? Suwe Ora Jamu? Bisa Bu, bisa. Bisa semua ya. Solid Kids. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, anak-anakku, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh memberi masukan sedikit. Tadi untuk pembelajarannya sudah bagus, sudah interaktif medianya, kemudian sudah ada media konkretnya juga, sudah lengkap. Tapi tadi banyak kata-kata yang mungkin agak terpotong-potong atau terpatah-patah. Jadi misal kemudian tadi keliru ya Mbak Dian manggilnya Pak Hanif. Iya. Kemudian jadi kayak masih kurang nyaman gitu untuk mengajarnya. Lalu tadi pada materi yang video, itu kan tadi diputarkan videonya agak panjang yang tentang zat campuran. Itu mungkin bisa dipotong-potong di tengah video sambil kita menjelaskan ke anak. Karena kalau semisal anak hanya menonton saja tanpa pengarahan, itu mungkin anak malah merasa bosan dan kurang memperhatikan videonya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau Wi mau berikan masukan apa sedikit saja? Oke Kak, Mbak Dian, saya memberi masukan sedikit saja untuk perpindahan materi dari bahasa Indonesia yang iklan tadi ke materi IPA. Itu bisa diambil dari produk minuman yang KFC tadi Mbak Dian. Misal produk minumannya adalah cappuccino gitu ya, misalnya. Kemudian anak-anak diajak menguraikan bahan-bahan membuat minuman itu tadi, ada air, gula, dan bubuk cappuccino. Kemudian peserta didik diajak mengeksplorasi apa itu ya tunggal dan apa itu ya campuran. Terus untuk homogen dan heterogennya, Mbak Dian juga bisa prakteknya dari itu. Misal Mbak Dian menyiapkan bubuk cappuccino. Kalau bubuk cappuccino itu dicampur dengan air yang dingin itu nggak menyatu, berarti itu kan namanya heterogen. Kalau dicampur dengan air hangat itu langsung menyatu. Itu saja Mbak Dian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tukar pengalaman sekali ini ya. Kemudian Bu Panti ini masih
Jadi Bapak, saya masih di sini. Ini saya malah belum mau mendengarkan yang ada di lapangan nama masing-masing. Silakan Iya, dulu. iya. Jadi, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu. Iya, tadi kelihatan grogi sekali nggih. Apa karena pertama atau apa? Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Dian kelihatan gugup, grogi dan banyak salah waktu gitu nggih. Saya juga setuju dengan Bu Twino tentang perpindahan materi ke materi, jadi bisa disangkut pautkan dari materi sebelumnya. Benar sekali yang disampaikan Bu Twino tentang apa tadi cappuccino nggih, itu bisa diuraikan di sana. Tapi secara keseluruhan dari pendahuluan, inti maupun penutup sudah bagus. Itu sedikit dari saya. Monggo saya kembalikan ke Pak Hasan. Terima kasih. Sukses ya. Saya malah ingin mendengarkan pengalaman dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Saya kan di kampus kan berbeda kan. Jadi kalau saya lihat ini hanya satu saja. Ini kalau RPP garing ya pas, nanti kalau pas luring ya jadi masalah gitu ya Bu. Artinya kalau daring oke, itu kalau daring saya nggak jempol, tapi nanti kalau luring perlu tadi mancing-mancing pertanyaan, kemudian bagaimana interaksi antar siswa gitu ya. Katanya itu tadi cenderung kalau sedikit agak cenderung ke deduktif. Deduktif itu banyak penjelasannya. Tapi kalau induktif itu banyak yang dilakukan anak-anak.